Di Indonesia ini tahun 2029-2030 ini harus bisa mengurangi karbon di Indonesia sampai 29%. Salah satu solusinya ya itu mengembangkan kendaraan listrik. Paling enak sekarang di Jakarta kalau naik mobil katanya mobil listrik. Nggak ada ganjil genap, parkir gratis. Anggap Rp100.000 itu bisa mungkin sekitar assume lah 100 km gitu. Dengan sepeda motor listrik misalnya kita bisa sampai 5 kali lipatnya, 500 kilo. Sepeda motor listrik sekarang sebenarnya udah jadi second gadget ya. Kenapa? Karena dia sangat terkoneksi dengan smartphone yang makainya. Jadi maling sekarang juga harus kelas hacker kayaknya kalau untuk sepeda motor listrik. Nggak bisa dicuri deh, susah ya. Indonesia adalah negara terbesar di dunia penghasil tambang nikel. Nikel ini komponen utama baterai lithium. Pada tahun 2045 nih generasi yang muda-muda nih sekarang yang mimpin nanti Indonesia pada saat 2045 jadi negara kelima terkaya di dunia karena tambang nikel kita luar biasa dan dunia mau nggak mau harus migrasi ke kendaraan listrik. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Nantikan cerita tentang orang-orang sukses di dunia otomotif dan olahraga yang bisa menginspirasi Anda semua. Di Max Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Selamat malam HUB 77. Mana suaranya? Rame banget ini di HUB 77, mau pada kemana sih? Tentunya di HUB 77 ini tempat yang nyaman banget buat kita nongkrong, ngumpul barengan sama teman-teman gitu ya. Apalagi ini di hari Jumat, apalagi ini ada acara yang luar biasa, yaitu acara apa sih? Acara Interstage, Max Your Inspiration, pria punya selera. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Teza Tama yang akan menemani teman-teman semua yang ada di HUB 77. Rame banget nih yang di atas, yang di bawah semuanya rame banget nih. Saya akan menemani Anda di acara yang luar biasa, yaitu acara Interstage, Max Your Inspiration, pria punya selera. Minta tepuk tangannya boleh? Ih, cucok banget loh ini ya. Banyak banget yang datang. Jadi acara ini tuh ya, Teza Tama jelasin bahwa acara ini tuh acara yang tentunya menampilkan kisah orang sukses yang tentunya berjuang untuk mencapai cita-cita mereka yang diawali dengan sebuah inspirasi ataupun mimpi yang semangat dengan tekad yang maksimal sehingga terciptalah kesuksesan yang luar biasa. Makanya ini Max Your Inspiration, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi semua yang ada di sini ya. Nah, program ini juga tentunya kita akan mengundang narasumber dari berbagai orang yang sukses nih ya, mulai dari olahraga,
mulai dari otomotif, pemusik, entrepreneur, dan masih banyak yang lainnya. Dan nanti di sini juga kita punya acara yang have fun tentunya. Nanti di sini ada live akustik yang akan diisi oleh band-band lokal Bandung. Dan ini juga nanti nih untuk spesial yang udah datang di HUB jangan kemana-mana. Karena nanti kita ada quiz, fun game khusus buat teman-teman yang nonton di HUB. Siapa nih yang udah nungguin hadiah buat nanti fun game? Udah pada nungguin kan? Ada yang nungguin nggak? Atau nggak mau hadiah? Mau ya, kalau hadiah pasti cepet deh. Nah ini juga acara Interstage Max Your Inspiration Pria Punya Selera ini akan live setiap Jumat dari jam 6 sampai jam 10 malam. Tentunya di mana? Di Hub 77 di Jalan Gatot Subroto nomor 75 sampai 77 Bandung. Buat teman-teman nih yang nggak sempat untuk datang nih ke HUB 77 untuk menyaksikan acara yang luar biasa ini, tenang aja karena kita punya live streamingnya nih di Auto Radio Bandung 88,9 FM. Jadi yang buat di jalan ini yang nggak sempat datang ke HUB 77 ya, ini bisa dengerin live streamingnya lewat radio. Yang nggak sempat juga untuk dengerin radio atau sambil kerja bisa juga nontonin live kita di YouTube channelnya @MaxYourInspiration. Masih nggak sempat juga buka YouTube, tenang, ada live Instagramnya juga di @MaxYourInspiration. Jadi tentunya ini acaranya gampang banget untuk teman-teman sambangi ya, apalagi di HUB 77 ini ada di Gatot Subroto, tengah kota banget. Nah, Teza Tama punya yang spesial hari ini. Ini topiknya tuh lagi hangat banget. Lagi hangat banget kenapa? Karena kita tuh sekarang BBM lagi naik, bener gak sih? BBM naik itu kayak bikin repot semua orang ya kan? Dan apalagi sekarang itu banyak juga nih mobil-mobil yang elektrik yang sudah bisa teman-teman beli gitu ya, yang sudah bisa kita jangkau juga gitu, harganya nggak terlalu mahal, dari yang murah sampai yang mahal ada. Nah, ini cocok banget sama tema kita hari ini edisi 9 September 2022. Temanya adalah bukan sekedar migrasi BBM ke elektrik. Nih, narasumbernya kita nanti ada Dr. Yanes Martinus Pasaribu MSN. Beliau adalah dosen dari FSRD ITB. Nah, nanti buat teman-teman nih kalau udah pada nontonin narasumber kita menjelaskan informasi yang luar biasa, nanti kita juga bisa nontonin live Kustik. Udah ada di sini juga Niki Kustik ya. Niki Kustik nanti punya penampilan yang luar biasa. Jadi teman-teman yang ada di HUB ini jangan kemana-mana ya. Dan tentunya setelah nanti acara narasumber dan yang lain-lainnya ada nih, teman-teman juga harus tungguin ada quiz sama fun game-nya. Tentunya ada hadiah yang luar biasa buat teman-teman nanti yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya tentunya ya. Makanya nanti disimak nih narasumber sama nanti rekan saya yang menginterview narasumber, tolong diperhatikan baik-baik. Siapa tahu nanti pertanyaannya tuh muncul dari situ. Dan buat teman-teman juga yang nanti mau ikutan fun game, coba dilihat di sekitar Anda gitu ya. Ada logo, ada apa gitu, tolong diingat-ingat ya. Karena nanti fun game-nya itu berhubungan sama tebak gambar. Ih, udah dikasih clue dari awal ya, ini pasti menang semua deh. Ya kan? Nah, sebelum kita mulai nih, Teza Tama juga mau mengucapkan terima kasih dulu dong. Buat siapa? Tentunya buat Gudang Garam. Coba tepuk tangan dulu buat Gudang Garam. Tentunya buat acara nih ya, Interstage yang luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi gak sih? Terus tentunya nih tempat kita semua yang nyaman, pilihan segala ada di sini buat nongkrong enak, buat kerja enak, apalagi sambil nyuci mobil juga enak ya kan? HUB 77. Tepuk tangan mana HUB 77? Juga buat Ultra Glare Car Wash. Dan tentunya ada 88,9 FM Auto Radio. Nah, dari sini juga ya kita akan mengundang teman-teman untuk nontonin live streaming kita semuanya. Nanti bisa di IG-nya Max Your Life atau bisa di YouTube-nya juga. Nah, tanpa berlama-lama pasti udah gak sabar banget dong ya teman-teman untuk langsung nih ya kita dengerin narasumber kita dengan tema yang luar biasa. Kita langsung saja sambut
rekan saya, Bung Jesse. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa, boleh aplaus dulu nggak buat Interstage, Makes Your Inspiration. Terima kasih, one more time, sekali lagi saya senang sekali Jesse bisa memandu kebersamaan kita hari ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Teza Tama bahwa rangkaian acara kita adalah Interstage, Makes Your Inspiration Pria, punya selera. Ini adalah program acara Intersport yang menampilkan kisah-kisah orang sukses dalam mencapai cita-cita. Berawal dari sebuah mimpi dan juga tentunya sebuah inspirasi dengan semangat dan tekad yang maksimal. Sehingga terciptalah kesuksesan yang sebenarnya. Bukan hanya dari dunia otomotif, pelaku olahraga, pelaku seni, entrepreneur, dan orang-orang sukses yang ada di Jawa Barat, Indonesia, dan pasti Kota Bandung. Kita akan ajak untuk berbincang bersama kita di sini untuk mengupas dan memberikan inspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama nih untuk yang hadir, auto people yang hadir di Hub 77 di malam hari ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Teza tadi, hari ini kita punya narasumber yang spesial sekali. Bagi saya sudah tidak asing lagi sosok beliau ini. Jadi beliau adalah sosok seorang pemerhati dunia otomotif, selaku seorang pelaku dan juga develop kendaraan otomotif, dan juga telah mendevelop beberapa kendaraan listrik. Sebenarnya bahkan jauh dari saat dimana listrik menjadi booming pada saat ini. Ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Teza, beliau adalah Dr. Yanes Martinus Pasaribu, FSRD, MSN. Tepuk tangan beliau sekali lagi. Om Yanes, apa kabar Om? Baik, baik. Semangat Om ya? Siap, siap. Jadi beliau juga sosok seorang judges dalam beberapa ajang awarding dunia otomotif. Beliau juga memberikan testimoni untuk beberapa kendaraan otomotif pastinya Om ya. Dan kita sempat bersama waktu itu untuk memberikan penilaian ke beberapa produk-produk brand otomotif yang ada di tanah air. Dan beliau juga merupakan konsultan yang sering ditanyai tentunya opini, pendapat, dan juga dari analisa beliau tentang produk-produk yang akan dikeluarkan oleh beberapa brand otomotif Indonesia. Boleh nggak one more tepuk tangan buat Om Yanes, Om Martinus tentunya ya. Baik, tadi beliau juga seorang dosen ya. Nah, Om mungkin banyak yang penasaran nih. Om Martinus adalah sosok seorang dosen dari Fakultas FSRD Om ya kan, dan desain ya kan, seni rupa dan desain. Akhirnya relate sama dunia otomotif itu gimana ceritanya? Starting dari mana Om? Sebenarnya mulai dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Sudah interest sama dunia otomotif? Dari kecil, mulainya dari koleksi Matchbox, mobil-mobilan yang skalanya kecil. Dan dalam perjalanannya akhirnya masuk ke desain produk ITB, kemudian belajar menggambar, kemudian mulai berkenalan dengan senior-senior yang aktif di dunia otomotif, dan akhirnya ikut membantu, magang, ikut internship dan sebagainya, sambil kemudian diangkat menjadi asisten dosen, mulai banyak beraktivitas di dunia otomotif. Di tahun 86 itu banyak di industri karoseri di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu perkembangan awalnya. Udah itu jadi dosen, kemudian ya ada beberapa kerjasama dengan luar negeri, mulai ikut juga. Dan ilmunya udah mulai nambah, industri di Indonesia juga mulai tumbuh berkembang, makin membutuhkan R&D. Dan ya shortcutnya sekarang Indonesia sudah mulai beralih ke kendaraan listrik yang dimulai 2012. Ya saya dengan beberapa teman ikut ya berpartisipasi dari 2012 sampai ya sekarang ini kita kumpul di sini yang kendaraan listrik nasional ini sudah makin rame dan Indonesia akan jadi hub dunia sebetulnya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus lagi untuk Om Martinus. Luar biasa sekali ya. Dari kecil udah interest sama dunia otomotif ternyata beliau ini. Tapi ini kaitan, relate sejauh mana sih Om sebenarnya, relate tentang akademisi dengan FSRD ini, dengan dunia otomotif sejauh mana Om? Jadi sebetulnya kalau kita bicara sekolah desain gitu kan, ya sekolah desain apalagi desain produk industri ya, kalau nggak ada industrinya kan nggak bisa jalan juga profesinya. Ya kemudian industri juga kalau nggak ada desainernya juga ya nggak bisa tumbuh berkembang. Dan dari berbagai kerjasama yang puluhan tahun, akhirnya ya mulai terbangun simbiosis mutualistis ya antara
dunia akademik, dunia industri juga, kemudian dunia profesi juga, dan media, dan ya komunitas. Ya. Sebelum kita masuk ke topik kita di hari ini, bukan sekedar migrasi dari bahan bakar minyak ke elektrifikasi ataupun listrik. Jesse pengen sampaikan untuk Anda bahwasanya beliau setelah mendevelop sebuah kendaraan listrik sebenarnya. Sepeda listrik tepatnya, dan juga motor listrik Om ya. Om bisa cerita sedikit ini Sepeda starting listrik, sejak motor kapan, Om? listrik, mobil listrik. Ya. Itu sejak kapan Om? Ini kan jauh sebelum Dari- hype-nya dunia listrik elektrifikasi muncul di Indonesia nih. Mulainya di era Presiden SBY dulu, 2012, itu dimulai dengan mobil listrik pertama Indonesia, kemudian ikut membantu, ya bekerja sama sebenarnya dengan bidang disiplin ya, dengan bidang keilmuan lain. Karena terus terang era yang makin terasa sekarang ini kita harus kolaborasi, lintas disiplin, lintas keilmuan, lintas profesi. Jadi nggak mungkin juga hanya engineer, nggak mungkin juga hanya desainer, nggak mungkin juga hanya ekonom. Itu harus gabung semua baru bisa jalan. Wait, untuk produk Ya. sepeda listrik dan juga motor listrik yang sudah Om develop tadi, itu sempat dipasarkan atau memang sekedar untuk trial ataupun trial dan juga test case saja mungkin untuk Ya. personal atau community? Kalau yang sepeda boleh diceritain ya, kalau yang sepeda Boleh boleh dong, diceritain. boleh dong. Jadi kalau sepeda ini yang sekarang sedang ya bisa dibilang mulai diuji cobakan, tepatnya dipakai gitu, itu akan dipakai jadi kendaraan resmi nanti untuk apa? Personal mobility di G20 Bali. Ya, ini dibantu teman-teman yang di Boleh juga. applause gak? Applause Semua, dong, ya. applause Ya. teman-teman ya. G20 berarti beberapa negara terbaik dunia yang bakal menggunakan Iya, kendaraan iya, personal iya. itu. Iya. Wow, Om. Jadi sepedanya itu Polygon itu sepeda merek Indonesia yang sekarang ini bisa dibilang salah satu eksportir produk asli Indonesia yang memberikan peningkatan ekspor ya kendaraan ya ke luar negeri. Jadi sepeda listrik ini bukan sekedar sepeda, tapi dia ya sebuah kendaraan juga seperti motor sebetulnya. Ya. Dan sekarang ini kalau nggak salah dia sudah sampai sekitar 2 juta unit ya. Ya. 60%-nya diekspor ke luar negeri. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadi Dan Indonesia loh itu Polygon bukan luar negeri. Indonesia ya? Asli Indonesia Itu dari made Surabaya. in Indonesia. Made in Indonesia Om ya? Indonesia. Kita harus pride dong, ya kan lokal pride ya. Boleh nggak applause lagi buat beliau? Ya. Tentu merupakan sebuah kebanggaan juga di mana kendaraan lokal tanah air digunakan oleh personal yang datang tentu di G20 nanti Om. Karena kita tahu untuk safety dan pengamanan G20 ini nggak mudah kan Om. Itu Ya. bariernya banyak banget, ya kan? Tentu menggunakan unit kendaraan pun butuh banyak istilahnya spesifikasi dan juga Ya. istilahnya seleksi yang benar-benar luar biasa. Om, sampai ke titik di mana kendaraan kita, kendaraan sepeda listrik yang Om create ini atau develop ini bisa menjadi kendaraan endorse ataupun sponsor, itu gimana ceritanya Om? Oh panjang. Jadi proses desainnya sendiri sebenarnya dari 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya. Jadi sepeda juga sebenarnya simple kok. Kita bikin simple aja ya. Simple kok. Cuman desain frame. Tapi frame adalah segalanya bagi sebuah sepeda gitu kan. Dan kemudian ya sepeda ini mulai dari pre-prototype. Ya dari desain dulu lah, prosesnya mulai dari ide, kemudian keluar gambarnya, kemudian dibuat model berskalanya, kemudian dibuat prototype, diuji coba dari sisi engineeringnya, kemudian di develop lagi, keluar prototype 2, coba lagi, intinya ya di torture ya sampai ketahuan di mana titik lemahnya, itu yang diperbaiki secara engineering. Selesai itu baru masuk ke tahap berikutnya, gimana biar dia bisa diproduksi secara efisien. Jadi mau bicara kita sepeda, apakah sepeda motor sampai mobil juga, tahapan industri memang seperti itu. Sampai masuk ke ekonomi produksi, baru kemudian bicara soal pasarnya dan seterusnya ya. Wow, berarti sudah diekspor ke mancanegara. Ya. Om, ada berapa negara yang sudah menerima kendaraan kita nih Om? Untuk sepeda ini. Jadi mungkin jangan bicara kita deh, bicara Polygon. Bicara Polygon. Karena oke, saya bukan siap. owner Polygon, saya bukan ownernya. Oke, Om. Siap. Hanya kebetulan teman Ini jadi saking ya. bangganya begini ya, saking merasa memiliki produk lokal. Jadi gitu pasar ya. Polygon tuh saya kurang hafal ya, tapi kalau nggak salah sekitar 17-18 negara Eropa termasuk Kanada dan Amerika Serikat. Ya. Itu produk Indonesia yang keren. Siap, boleh applause lagi buat Om Martinus. Jangan bosan untuk applause ya, karena memang untuk sampai di titik itu butuh banget yang namanya waktu dan perjalanan yang panjang pastinya. Ya kan? Ya. Jadi Jesse pengen berikan apresiasi yang luar biasa Om. Karena memang hari ini untuk mendapatkan sebuah inspirasi itu penting banget buat anak muda. Ya intinya have fun aja.
Jadi jangan pernah mau mikir bekerja ya. Kalau mikir bekerja sapuin jalan juga dapat kerja, hasil nggak jelas. Kita have fun, tapi kalau fun itu sendiri bisa bikin kita jadi lebih produktif, bisa menghasilkan, itu paling bagus. Oke, sekarang kita masuk ke topik bahasan kita Om. Ini Iya. bukan sekedar migrasi dari bahan bakar minyak ke elektrifikasi atau listrik. Sebenarnya bukan sekedar migrasi ini, timeline-nya seperti apa sih Om? Waduh, ini seru nih. Jadi kalau kita bicara, sebenarnya dimulai dari penandatanganan Paris Agreement nih oleh Presiden kita tahun 2015 yang membuat janji Indonesia ini tahun 2029-2030 ini harus bisa mengurangi karbon di Indonesia sampai 29%. Luar biasa ya. Nah, dampak dari situ ya harus dibikin roadmap untuk mencapai menuju ke target 29% penurunan karbon di Indonesia. Nah, salah satu solusinya ya yang paling bisa langsung dijalankan yaitu mengembangkan kendaraan listrik karena terus terang otomotif ini termasuk sektor yang cukup besar dalam memproduksi polusi udara atau karbon. Oke Om, Zizi pengen Iya. tahu, mungkin masyarakat kita juga pengen tahu sebenarnya selevel apa sebenarnya sih polusi karbon di tanah air di Indonesia ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari polusi karbon udah sejauh mana sebenarnya? Level udah apakah sudah sangat riskan, membahayakan atau gimana Om? Sebenarnya begini, karena ya negara-negara barat tuh melihat Indonesia sebagai paru-parunya mereka, bukan dunia ya, paru-parunya mereka. Ya. Dan terus terang industri kita juga tumbuh berkembang dengan teknologi yang ketinggalan 30-40 tahun dari teknologi yang dibikin oleh negara-negara maju sekarang ini gitu. Dan tiba-tiba kita juga harus tanggung jawab terhadap teknologi lama yang udah obsolete dari mereka. Dan ya kita harus move on kan, nah itu dia. Dan ya ini yang sekarang berlangsung, ya kita mengonkan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Dan kenapa Indonesia begitu semangat untuk masuk ke kendaraan listrik? Karena Indonesia adalah negara terbesar di dunia penghasil tambang nikel. Nikel ini komponen utama dalam baterai lithium. Jadi Indonesia melalui perkembangan kendaraan listrik, baterai lithium dan turunannya ini akan menjadi menurut prediksi ya, yang memprediksi juga PricewaterhouseCoopers pada tahun 2045 nih generasi yang muda-muda nih sekarang, generasi Z ini akan jadi yang mimpin nanti Indonesia pada saat 2045 jadi negara kelima terkaya di dunia. Arab Saudi lewat. Karena tambang nikel kita luar biasa dan dunia mau nggak mau harus migrasi ke kendaraan listrik. Gitu. Aplaus lagi dong. 2045 Gen Z akan jadi salah satu leader terbesar dunia. Ya, jadi bukan generasi saya cuma nganterin aja, nganterin juga di pinggiran gitu ya. Nah yang muda-muda nih nanti akan ngerasain pada saat udah jadi pemimpin bangsa ini di masa depan. Ya. Om, tadi ada satu ungkapan di mana kita juga turut bertanggung jawab atau responsibility. Kita punya responsibility, negara kita punya responsibility untuk dunia. Padahal kita menggunakan teknologi mereka 30-40 tahun sebelum mereka menggunakan migrasi ke listrik. Dan mereka melimpahkan tanggung jawab itu kepada kita. Karena memang mereka berharap pada kita itu adalah sumber udara yang paling bersih dari Indonesia. Nah, dan hal ini kalau kita lihat Om, kita melihat bagaimana government RI menggaungkan sekali tentang elektrifikasi. Bahkan dalam setiap ajang-ajang pameran otomotif internasional di Indonesia, kita punya dua pameran terbesar, ada IMS sama GIAS, mungkin just mention aja. Itu selalu digaungkan untuk move atau migrasi kepada elektrifikasi. Dan tidak jarang beberapa brand sudah memperkenalkan produk mereka. Adalah mungkin dalam bentuk konsep ya. Ini kenal konsep mereka di tahun 2018-19 mereka sudah melakukan kenalan konsep. Dan di GIAS terakhir, IMS terakhir sudah ada yang launching kenalan EVO. Nah, yang kita pengen tahu sejauh mana keseriusan government, pemerintah Indonesia untuk menuju kepada yang namanya elektrifikasi Om. Oke, saya cerita from the bright side dulu ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada beberapa industri manufaktur luar negeri ya yang multinasional memindahkan factory-nya di Indonesia.
salah satu yang luar biasa ini adalah Hyundai. Jadi dia bekerja sama dengan LG Chem untuk baterainya. Dia bangun pabriknya di daerah sekitar Cikarang, Karawang sana. Dan itu diproduksi di Indonesia untuk pasar dunia. Itu yang pertama. Kedua, Wuling. Ketiga, DFSK. Dan jangan kaget kenapa semuanya dari China, ya, hanya satu yang dari Korea. Karena terus terang negara yang paling maju dalam mengembangkan teknologi dan produksi dan pasar otomotif dunia adalah China. Jadi mereka jauh lebih dulu dengan tegas pemerintahnya bikin program, bikin policy nasional yang dikontrol dengan ketat untuk mengurangi kadar karbon dan polusi di China. Yang pada era 2009 itu Cina udah sangat poluted sekali. Iya. Oke Om, berarti dari keseriusan kita melihat apakah ada edukasi, sosialisasi, bahkan mungkin memberikan insentif yang besar kepada masyarakat kita agar mereka migrasi kepada elektrifikasi. Kalau dulu pernah ada 0% pajak untuk kendaraan listrik. Oh ya, PPNBM. PPNBM, Ya, gimana Om? ya, jadi pemerintah so far ya sudah membuat kebijakan yang menghilangkan pajak barang mewah untuk kendaraan listrik. Kenapa? Karena harga kendaraan listrik sendiri sebenarnya terutama untuk yang roda 4 ya sangat mahal. Jadi dia bisa sampai hampir 2 kali dari harga mobil yang punya kapasitas daya atau setara cc lah ya, yang sekelas dengan dia. Ya, karena harga baterai masih mahal sekali sekarang. Dan pemerintah kita ya tidak seperti negara-negara maju lain. Kalau negara maju lain itu bisa memberikan subsidi kayak Inggris misalnya, bisa setara sampai sekitar 60 juta rupiah ya kalau dirupiahkan untuk mensubsidi rakyatnya membeli kendaraan menggunakan yang energi terbarukan ini. Kalau di Indonesia ya pemerintah kita baru sampai ke tahap menghilangkan PPNBM dan kebijakan lokal juga sudah mulai ada kayak di Jakarta. Paling enak sekarang di Jakarta kalau naik mobil katanya mobil listrik, nggak ada ganjil genap. Parkir gratis. Parkir gratis ya. Ini bagian dari treatment Upaya, ya. ya, upaya. Upaya dari baik itu pemerintah daerah juga pemerintah pusat sendiri untuk mendorong masyarakat kita untuk segera migrasi kepada listrik. Tapi Om, kita pengen tanya nih, sebenarnya sudah siapkah masyarakat kita untuk beralih ke elektrifikasi? Masyarakat kita bicara siap nggak siap harus dikondisikan oleh situasi yang memaksa mereka untuk tidak bisa milih. Itu karakter Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia orang kreatif. Selama ada alternatif dia akan pakai alternatifnya. Nah sekarang yang menarik kalau kita lihat dengan kenaikan BBM kemarin itu penjualan sepeda motor listrik nyaris 2 kali lipat naik penjualannya per harinya. Dan yang beli jangan kaget bukan generasi saya, bukan generasi Mas, generasi Z. Yang bayar orang tuanya. Sepeda motor listrik ya. Kenapa? Karena sepeda motor listrik sekarang sebenarnya udah jadi second gadget ya. Dia udah seperti mobile gadget. Jadi gadget yang bisa berpindah-pindah. Kenapa? Karena dia sangat terkoneksi dengan smartphone yang makainya. Dan penggunanya sangat senang karena kendaraan itu benar-benar punya privacy, punya semacam avatar dari dirinya sendiri dan dia bisa atur lewat smartphone-nya. Jadi maling sekarang juga harus kelas hacker kayaknya kalau untuk sepeda motor listrik. Nggak bisa dicuri deh, susah ya. Jadi ini mungkin salah satu daya tarik buat Gen Z ya. Teknologi. Ya, Karena memang Gen Z ini dekat banget dengan gadget dan smartphone dan teknologi Om. Dan mungkin dengan hadirnya kendaraan-kendaraan listrik yang sifatnya memang interconnect dengan penggunanya sendiri. Kalau kata Om Martinus adalah avatarnya itu motor kita tadi. Bahkan kalau misalnya untuk mencurinya harus kita hack dulu nih data dan akunnya Om. Ya kan? Iya betul. Baru kita bisa membawa pergi nih kendaraan. Dan kita lihat sekarang ada beberapa perusahaan-perusahaan mungkin yang transportasi yang selama ini kita kenal juga menggunakan beberapa kendaraan listrik yang bekerjasama dengan perusahaan listrik kendaraan listrik nasional Om ya. Dari beberapa unit yang mereka keluarkan untuk mobilitas mereka. Nah Om, ini kan kalau Gen Z interestnya udah jelas. Tapi kita tahu masyarakat kita kan heterogen. Saat ini masyarakat kita kalau Gen Z lihat ya, yang mendominasi kendaraan roda 4 tuh masih ya tentu masih baby boomer. Masih baby boomer dan juga tentu generasi Y ya. Milenial awal. Milenial awal kan, ya kan?
yang lahir 80-an, ya 81 ke sana, memang 81 kan milenial awal kan? Ya yang udah punya daya beli. Ya. Nah, gimana Om? Ini kan kesiapan dari mentality dan mungkin melihat gini juga Om. Melihat fasilitas dan perangkat-perangkat yang disediakan oleh government seperti apa? Ya, government terus terang ya di semua belahan dunia pasti bicaranya policy. Kebijakan, peraturan, lalu bicaranya do and don't. Semua wilayah dunia seperti itu. Tapi ada pemerintah juga yang mencoba membantu mendorong dengan dia mengeluarkan anggarannya sendiri melalui APBN-nya untuk mensubsidi rakyatnya agar bisa lebih mudah membeli kendaraan. Karena permasalahan kendaraan listrik sekarang ini itu adalah harganya yang masih mahal. Dan tentunya kalau ada rekan-rekan yang ada di ruangan ini pernah lah ke auto show atau pernah lihat kendaraan listrik di YouTube, pasti tertarik sebetulnya untuk mencoba. Tertarik sekali untuk mencoba. Tapi begitu mulai lihat lebih detail lagi, kita ambil contoh misalnya merek Hyundai ya. Ioniq 5 itu keren ya. Tapi begitu mulai lihat harganya kepala 7 gitu, langsung lemes ya. Artinya pada saat fase emosi kita tuh tertarik sekali sama sesuatu yang baru. Karena novelties atau kebaruan tuh jadi penting bagi kita saat kita ingin membeli. Bisa dibilang ini kebutuhan tertier yang harganya sangat mahal. Kebutuhan tertier ya. Nah, beberapa negara yang ekonominya kuat dia membantu mensubsidi dengan mempermurah biaya kepemilikan tadi dengan memberikan uang di awal. Nah, Indonesia baru pada keringanan-keringanan pajak. Ya. Kira-kira itu juga efektif ya Om untuk mendorong atau menstimulus masyarakat kita untuk melakukan pembelian atau SPK kendaraan elektrifikasi Om? Jadi gambarannya gini, kalau sederhananya mungkin jadi masuk ke ekonomi makro nih. Yang paling jago Pak Dokter Ito tuh yang ada di situ tuh bicara ekonomi. Jadi secara makro ya GNP kita mungkin baru di 3.000 sekian ya. Nah tapi kalau kita bandingkan, ini saya ambil contoh negara tetangga yang paling dekat ya Singapura, yang udah di 25.000 berarti udah berapa tuh, 7 kali lipat Indonesia aja masih disubsidi pemerintah. Bahkan untuk seri-seri tertentu bisa sampai setara 120 juta rupiah. Masih subsidi? Iya, negara yang GNP-nya hampir 7 kali Indonesia. Itu komitmen pemerintah. Tapi Singapura. Ya. Itu Singapura ya? Mudah-mudahan kita sebentar lagi. Mudah-mudahan. Harapannya government kita. Mudah-mudahan. Ya kan, tadi ada ungkapan di mana untuk masyarakat yang sudah punya GNP yang begitu bagus. Mungkin tingkat kesejahteraan yang sudah sangat prima lah. Berbanding mungkin kita ada sekitar 30% di bawah mereka. Atau mungkin 15% Om ya? 15% di bawah mereka gitu. Tapi dorongan government kita nggak sebegitu kuat. Ya. Apakah ini mencerminkan Indonesia emang belum ready sebenarnya sih atau gimana sih Om? Kalau soal ready atau enggak ya ini dikondisikan oleh situasi. Yang mau tidak mau 2029 Indonesia harus comply dengan aturan internasional. Biar nggak di-ban sama negara-negara maju ya ekspor kita ya. Jadi berkaitan juga dengan nilai ekspor ya? Jelas. Nilai ekspor per kapita negeri kita nih Om. Ya. Nah Om, sekali lagi kita lanjutkan bahasan tentang migrasi bukan ekstra migrasi dari BBM ke elektrifikasi. Kita tahu bahwasanya hype-nya mobil otomotif, mobil listrik sudah mulai bergaung sekarang. Trending topik, ya kan? Kalau kita lihat kemarin di Gias, di MS tuh udah mulai happening banget, apalagi Gias nih. Bahkan tingkat pembelian mencapai rekor di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di bawah angka 1.000 unit. Tahun ini di atas 1.900 unit, hampir 200% Om untuk pembelian EV ini. Oke. Apakah ini sudah membuktikan bahwasanya masyarakat kita sudah siap untuk menggunakan kendaraan listrik dengan segala risikonya? Mungkin saya lepaskan dulu kata listriknya. Masyarakat Indonesia sangat sadar tren. Sangat fashionable, sangat ingin sesuatu yang baru. Jadi soal faktor emosi ini hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Sederhananya aja lah. Jadi salah satu negara yang jumlah pengguna smartphone-nya, nomor handphonenya lebih banyak dari jumlah rakyatnya itu Indonesia. Jadi itu Indonesia, jadi karakter kita unik sekali, sangat suka sekali sama IT. Yang membedakan dengan negara-negara maju sekarang yang sebentar lagi juga nggak maju-maju amat, karena
Kita sekarang kalau kita lihat pada saat negara-negara di dunia nih Pak Ito tolong koreksi kalau saya salah, negara-negara lain tuh udah mulai kena ke minus 7, 8 sampai 9% pertumbuhan ekonominya menuju resesi. Kita 5,4%. Artinya ada sesuatu yang hebat di Indonesia. Dan begitu lockdown kemarin dihapus, mobilitas tinggi dan terbukti ya cerita COVID kayak nggak pernah terjadi ya, udah mulai pada lupa. Mungkin di ruangan ini juga mulai banyak yang lupa pakai masker gitu kan. Dan begitu pulang damai-damai aja tuh. Nah itu yang menarik. Jadi di Indonesia ini kalau kalian lihat masyarakat ini sangat lincah, agile, kreatif dan ternyata daya tahannya luar biasa ya. Dan kita bersyukur sebenarnya polusi kemarin yang dibikin oleh pemerintah yang dengan agak telat bikin lockdown, kemudian kasih vaksin yang kata negara maju ya, negara G7 itu vaksin abal-abal, terbukti kita paling sukses dan terbukti paling nggak ada side effect. Nah jadi kita bisa lihat bahwa kita berhasil survive, tumbuh berkembang di tengah berbagai isu politik yang diproduksi oleh negara-negara maju tadi gitu ya. Dan terbukti ekonomi kita termasuk yang paling kuat di dunia sekarang. Makanya ya kita salut juga sama Menteri Keuangan kita ya, luar biasa ibu satu itu ya. Nah ini terbukti dan yang menarik lagi sebetulnya kalau bicara pertumbuhan otomotif yang kendaraan listrik, jangan lupa 1 dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia itu bisa menguasai hampir sisanya yang sekian besar persentasenya di sisi ekonomi dan mereka nggak pernah terganggu oleh inflasi, oleh kenaikan harga dan sebagainya dan mereka itu yang sangat semangat untuk membeli kendaraan-kendaraan listrik yang kelas premium. Tapi yang menarik di generasi mudanya, yang di generasi Z ini tertarik dengan kendaraan listrik tapi karena mereka masih mungkin tingkat SMA atau kuliah tingkat awal, mereka akan cari sepeda motor listrik. Begitu. Jadi sebagai start awal ya untuk Ya. menggunakan elektrifikasi ini menggunakan kendaraan motor dulu, motor listrik. Ya. Dan jangan lupa, yang pakai sepeda motor listrik ini nanti begitu dia masuk ke sepeda motor listrik, dia dapat experience yang dia suka. Begitu ekonomi dia karirnya tumbuh berkembang, makin stabil, dia nggak akan kemana-mana pindah ke mobil listrik. Jadi memang kalau bicara strategi untuk pertumbuhan kendaraan listrik nggak bisa instan, harus dimulai dari generasi yang muda. Jangan yang tua sih udah almost obsolete, expired sebentar lagi, gitu. Oke Om, wait ini menarik ya, ini Iya. cukup tricky dan menarik sebenarnya, sensitif sebenarnya untuk membahas hal seperti ini Om ya. Iya. Dan kita tahu di tengah-tengah antara BBM dan juga elektrifikasi, kita ada hybrid. Ya, Oke, ada beberapa brand otomotif Indonesia yang mengeluarkan kendaraan hybrid secara berkala. Kita tahu di tahun 2017-18 ada kendaraan hybrid yang muncul waktu itu. Ada yang untuk middle under, Om, ada juga middle up dan juga premium, kelas premium. Tapi apakah ini merupakan sebuah solusi yang ditawarkan buat masyarakat kita yang masih gamang? Kan masih banyak yang gini Om, gamang, nggak confident, yang masih worry menggunakan kendaraan elektrifikasi. Apakah hybrid ini merupakan sebuah solusi atau apa sih Om sebenarnya ini? hybrid ini kompromi ya, jadi bisa bikin sebagian dari calon pembeli yang masih gamang. Gamang tuh ada macam-macam. Ada gamang dari sisi teknologinya, banyak kan lebih gamang di daya belinya, kan hybrid lebih murah. Dia di tengah-tengah gitu ya. Ya. Kedua, kegamangan juga dari industri manufaktur yang udah invest, ya bisa dibilang mungkin kalau di total seluruh industri otomotif dunia ini ya triliunan US dollar untuk bikin komponen motor bakarnya. Jadi tolong dibayangkan untuk satu mesin mobil itu kurang lebih perlu sekitar 1.700 komponen. Begitu jadi kendaraan listrik, anggap sepeda motor mungkin sekitar 400-500 komponen, mobil sekitar 1.700-an. Dia hanya cukup 3 komponen besar, baterai, drivetrain, penggerak atau yang kita kenal dinamo. Ya, dan selebihnya ya controller atau battery management sistemnya. Udah cuma 3 komponen. Dan mungkin rekan-rekan ada yang punya kipas angin di rumah, kapan terakhir kipas angin rekan-rekan rusak? Nah, di situ keawetan kendaraan listrik. Nyaris maintenance free, nggak usah oli dan sebagainya. Itu dia.
Jadi sebenarnya benefit menggunakan elektrifikasi itu banyak sebenarnya ya. Ya, Dari sisi benefit, dari sisi operasional ya. operasional ya. Jadi kalau bicara soal jarak tempuh atau mileage penggunaan per hari, dia hanya menggunakan sebelum BBM kemarin naik, dia bisa menghemat jadi hanya tinggal 1/5 dari ongkos yang kita keluarkan kalau kita pakai kendaraan kita yang kapasitasnya sama, apakah itu motor atau mobil. Kalau sekarang ini dengan naiknya harga BBM, dia bisa lebih efisien lagi, bisa sekitar 15%. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jadi kalau misalnya 100.000 rupiah itu naik mobil berapa kilometer ya? Ya anggap 100.000 rupiah itu bisa mungkin sekitar assume lah 100 kilometer gitu. Dengan sepeda motor listrik misalnya kita bisa sampai 5 kali lipatnya, 500 kilo dengan rupiah yang sama gitu. Jadi sebenarnya memberikan banyak efisiensi ya. Efisiensi. Dari pengeluaran dan budgeting Om. Iya. Apalagi di era inflasi sekarang Iya. kayaknya penting banget ya untuk Iya. mulai masuk untuk efisiensi budget. Efisiensi bagi users, bagi masyarakat, tapi gangguan juga bagi industri otomotif yang lama. Kenapa? Karena otomatis tempat servis otomotif juga, tempat servis kendaraan makin hilang nanti untuk mesin. Paling servis hanya ketok untuk body aja, suspensi dan sebagainya. Om, ini akan berpengaruh nggak sih sebenarnya kalau kita melihat tren dunia dengan elektrifikasi atau beralih kepada kendaraan listrik? Akankah kendaraan-kendaraan konvensional akan mati? Atau disuntik mati? Atau perlahan dihilangkan atau seperti ini Om? Kalau kita belajar dari sejarahnya mungkin rekan-rekan yang pernah nonton film western, film cowboy yang ada Indiannya itu. Nah sekarang tolong lihat, yang pakai kuda di jalan masih ada nggak? Itu akan terjadi dan akan berulang lagi. Dan akhir tahun ini atau awal tahun depan, pemerintah kita akan mulai menggunakan skema pajak kendaraan yang baru, yaitu berbasis karbon atau polusi yang dikeluarkan kendaraan kita. Jadi makin gede polusinya, makin mendekati setara Ferrari mungkin pajaknya nanti. Ya selamat. Wow. Ini cukup mengkhawatirkan ya. Ya siap-siap untuk konversi, karena peraturan pemerintah kalau nggak salah dari Kementerian Perhubungan udah keluar untuk konversi. Jadi kalau yang punya hardtop tahun 70-an, nah masih ingin pakai hardtopnya, ya mohon maaf mestinya dicabut, ganti motor listrik. Jadi hardtop nggak ada suara ya, atau suaranya kita ganti. Ya terima kasih. Wow. Yang kasihan yang pakai Harley Davidson, saya nggak ngerti. Harley gimana Om? Kira-kira bisa nggak diganti di elektrifikasi? Ya suaranya beda ya, antara getaran mesin yang asli dengan yang sintetik kalau kita pakai elektronik kan. Iya, pakai sintetik boleh kali ya? Getarannya hilang ya. Hilang ya. Wow, ini bahasan kita cukup menarik Om. Iya, Dan saya yakin ini government kalau nonton talk show kita di hari ini ada yang senang, ada yang sedih juga kayaknya sih. Mudah-mudahan. Iya nggak sih, ada yang senang ya, karena Pasti benefitnya selalu banyak. ada yin yang kan. Iya, ada pro kontra kan. Iya. Nah, tapi kita tahu bahwasanya dunia otomotif Indonesia masih mendominasi untuk konvensional dan mungkin 70% masyarakat kita itu masih belum aware dengan yang namanya elektrifikasi. Bahkan hybrid pun masih banyak yang worry untuk menggunakannya. Gimana nih Om? Kalau hybrid dari pengamatan kami sih udah nggak worry orang. Malah ngelihatnya ini kayaknya kendaraan bensin yang baru gitu ya, yang BBM-nya bisa lebih hemat dan kemudian akselerasinya, ini yang paling penting, akselerasinya mantap, luar biasa. Terus kalau bicara kendaraan hybrid bukan sekedar sebetulnya BBM yang lebih ringan, tapi sebenarnya experience yang kita rasain. Jadi kita lihat sekarang hampir semua mobil-mobil baru yang masuk ke Indonesia, bahkan yang belum hybrid pun sudah mulai dipasang Internet of Things, sudah dipasang teknologi cerdas yang bisa berkomunikasi. Jadi kita bisa ajak ngobrol, kita suruh tutup jendela, wiper nyala, segala macam sudah bisa. Apalagi yang hybrid. Kita bisa lihat, kita bisa berkomunikasi, kita bisa baca sendiri melalui display di mobil kita atau di sepeda motor kita, bahkan seperti apa kinerja yang sedang terjadi di mesin dan sebagainya. Seolah-olah kita berkomunikasi dengan kendaraan kita, ya gitu. Itu yang menarik experience ya sebenarnya dari kendaraan baru, apalagi kendaraan listrik. Ya.
Wow, sebenarnya memberikan banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan ya. Iya betul. Yang Betul. bikin comfort dan nyaman. Ya. Dan kita tahu Gen Z itu identik dengan kenyamanan Om. Iya kan? Ya. Generasi Z ya. Iya, Gen Z itu identik Itu dengan kenyamanan ya nggak sih? motonya gini, kalau Gen Z itu katanya gini apa, berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian. Senang-senang dulu, senang-senang kemudian, kalau bisa senang terus. Senang terus. Ya? Jangan kayak generasi orang tuanya lah. Jadi identik Susah dengan dulu, senang udah terus. itu belum tentu senang. Baru Ya. belum tentu Betul. senang ya. Iya. Nah, satu lagi nih Om, kita Iya. tahu bahwasanya di Indonesia tentang fakta nih. Tentang fakta negeri ini, Indonesia ini membutuhkan suplai listrik. Oke, hampir dari Sabang sampai Merauke kita butuh suplai listrik. Bahkan 39% suplai listrik Indonesia itu masih menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara. Kira-kira gimana Om? Ya, jadi ini PR besar ya untuk Indonesia terus terang. Jadi kalau kita bicara di daerah Jawa, Sumatera, dan sedikit di Kalimantan, itu masih ada dimungkinkan ya karena sungainya ada ketinggian, itu masih dimungkinkan pembangkit listrik tenaga air. Tapi begitu kita makin bergerak ke Indonesia Timur, boro-boro cari sungai yang besar ya, kering banyaknya. Nah ini mau nggak mau ya, terutama daerah NTT dan sebagainya ya harus menggunakan diesel. Dan beberapa tempat juga yang paling efisien memang untuk daerah yang kecil ya harus menggunakan batu bara. Dan ya tentunya perlu perjalanan waktu juga untuk sampai ke energi baru dan terbarukan. Cuman ada blessing kemarin dari perang Ukraina ya, kita lihat ternyata batu bara yang kemarin itu bisa dibilang kayak di blacklist sama negara maju. Sekarang tolong lihat kiamat sebentar lagi katanya di Eropa karena musim dingin akan datang, gas nggak ada untuk menghangatkan rumah-rumah penduduk. Mereka pakai batu bara lagi. Jadi ya ternyata soal hitam putih aja ini sebenarnya kepentingan politik aja batu bara ini bagus atau enggak. In one case ya yang hal yang kelihatannya dijauhi barat sekarang dipakai daripada mati kedinginan lebih baik hidup dengan polusi. Ya, Oke. terima kasih. Boleh nggak aplaus Pak Martinus sekali lagi guys? Sama-sama. Sama. Om, Kita bicara santai aja ya. santai ya? Ya bener ya? Kan Ini- nggak bicara politik. Wait, berarti memang ada unsur kepentingan-kepentingan di sana sebenarnya ya? Sangat. Energi yang digunakan oleh negara-negara maju saat ini pun sebenarnya ketika mereka sudah kehabisan bahan sumber daya energi, mereka akan kembali kepada sistem yang lama ya Om. Iya, Dan membuat sebuah policy atau kebijakan yang memudahkan itu digunakan atau diambil lagi Om. betul. Om, kita balik lagi ke tanah air. Iya. Kita kan udah siap menuju EV nih. Otomatis kita nggak menggunakan bahan bakar minyak lagi dong. Iya. Mungkin bahan bakar minyak akan masuk ke perusahaan-perusahaan besar untuk hal-hal tertentu. Ya nggak sih, untuk produksi tertentu. Kira-kira Pertamina bisa survive nggak sih? Kebetulan, terkena NDA ini saya, non-disclosure agreement ya, perusahaan Pertamina. Susah ngomong, tapi intinya gini, Pertamina bukan perusahaan sekedar minyak atau tambang atau gas, tapi dia perusahaan energi. Jadi dia harus mulai memperkuat dan dia sedang proses menuju memperkuat menjadi perusahaan energi. Jadi dia nanti akan mensuplai energi untuk kendaraan listrik ini dalam bentuk baterai. Luar biasa. Jawaban yang cukup ini ya, cukup aman. Diplomatis. Diplomatis. Baik. Detailnya berdarah-darah itu. Ya. Ini jujur ini adalah topik kita yang sangat hangat sekali untuk dibahas, sensitif dan tricky juga pastinya. Karena kita tahu masyarakat kita dan juga Fermen ini cukup concern dong untuk masalah elektrifikasi ini. Tapi dari satu sisi belum terlihat keseriusan yang sangat nyata. Kalau kita Om sampaikan tadi, beberapa negara maju yang tingkat kesejahteraan mereka sudah supply, udah mendorong masyarakat mereka diberikan dana, sok beli kendaraan listrik. Ini uang, ya kan gitu kan ya? Ya. Nah sementara kalau di negara kita belum maju, belum sampai seperti itu. Baru memberikan pajak aja. Nah ini bahasan kita masih banyak Om. Ada beberapa pertanyaan besar yang akan Jess tanya sama Om. Silakan. Tapi setelah satu itu Oke. ya. Jangan kemana-mana, kita masih ada di Max Your Inspiration tentunya di hari ini pria punya selera. Masih dengan pria keren di sebelah kita yang satu ini. Masih bersama dengan Om Yanes Martinus. Stay with us bersama dengan Interstate Max Your Inspiration, pria punya selera.
Baik, kita masih di Interstage Makes Your Inspiration. Pria punya selera. Boleh saya aplaus dulu? Dan masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa sekali ya, Om Martinus. Weh. Siap. Thank you Om, masih bersemangat ya Om ya. Wow, bahasan yang cukup sensitif untuk dibahas pastinya dan juga sangat-sangat seru ya. Ini kita tahu migrasi dari bahan bakar minyak ke elektrifikasi atau listrik itu adalah hal yang mungkin menjadi salah satu program jangka pendek, menengah dan panjang dari government Republik Indonesia. Dan kita tahu bagaimana menstimulus, mendorong masyarakat kita untuk go atau move ke kendaraan listrik itu selalu dilakukan Om, digaungkan. Hype-nya baik dari menggunakan para influencer atau YouTuber dan juga hampir beberapa music video pun udah menggunakan si kontennya itu elektrifikasi, mobil-mobil EV di dalamnya. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya sih. Sebenarnya seberapa aman sih Om saat ini menggunakan mobil listrik itu sendiri? Mungkin nggak hanya mobil ya, mobil, motor, sepeda. dan sepeda. Ya. Seberapa aman elektrifikasi ini Om? Jadi kalau bicara elektrifikasi, bicara kendaraan listrik, mau mobil, mau motor, mau sepeda, kuncinya di baterai. Saya mulai from the dark side. Setuju ya Kang? Enaknya gelap-gelap dulu karena malam Dark agak side gelap. dulu bener Om. Jadi mungkin pernah dengar ya cerita smartphone meledak. Ada yang pernah dengar ya? Mungkin pernah nonton di YouTube ya. Dia pakai gini tiba-tiba telinganya rawing gitu ya karena handphonenya berubah jadi bom. Nah itu karakteristik yang negatif dari baterai lithium. Jadi bayangkan kalau di smartphone itu yang hanya sekitar berapa ya? 5.000 mAh gitu ya, yang paling gede sekarang. Atau 5.000 mAh berapa kWh itu ya? 0,5, 0,05. Nah sekarang sepeda motor listrik kita ambil contoh misalnya kayak gesit. Satu baterai 1,4 kWh. Tolong dikaliin kalau baterainya meledak. Jadi apa tuh kira-kira? Ledakan ya, dia ledaknya ya berarti. Jadi apa kira-kira kan? Bom. Bom, jadi bom ya. Itu tantangannya. Jadi bukan sisi negatif yang saya kasih tahu, ini tantangannya. Artinya kalau nanti tertarik untuk beli kendaraan listrik, pastikan baterainya aman. Pastikan baterainya aman. Oke, ini adalah satu hal yang cukup menarik nih. Sudah sejauh mana nih Om regulasi untuk memverify baterai-baterai yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan EV di Indonesia? Kita tahu bahwasanya baterai ini adalah hal yang sangat vital, merupakan spare part yang paling terpenting mungkin di sebuah kendaraan EV. Iya. Nah, untuk melakukan seleksi, verified dan segala macamnya agar si baterai ini teruji dari daya tahan dan juga tingkat safety-nya gimana Om? Jadi mungkin saya cerita sedikit dulu tentang filsafat baterai ya. Ternyata tidak ada satu baterai pun walaupun diproduksi massal, tidak ada satu baterai pun yang identik sama kualitasnya. Tiap baterai punya karakteristik yang unik. Artinya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menjamin kualitas baterai itu betul-betul secure. Apalagi Indonesia yang baru mulai. Cuman pemerintah punya tugas penting di sini untuk memastikan bahwa rakyat yang menggunakan itu aman dengan membuat standarisasi yang ketat soal safety dari baterai. Kuncinya ya memastikan bahwa rekan-rekan nanti yang ingin bermigrasi ke sepeda motor listrik atau mobil listrik dapat dijamin bahwa dia bisa menggunakan kendaraan listriknya dengan aman melalui regulasi yang ketat, pengawasan real time yang lebih ketat lagi, itu, dan sanksi yang sangat ketat untuk pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh produsen dan importir. Jangan lupa importir juga banyak sekarang. Ya. Pasar-pasar yang mungkin yang tidak masuk lewat pintu seharusnya gitu. Oke, wait, kita skip. Oke, diterusin jadi politis. Kita lanjutkan Om, oke. Iya. Ini kan masyarakat kita identik kalau kita menggunakan di jalan raya itu dengan suara, sound.
ya Om ya. Tintin, gitu lah ya kan. Bahkan knalpot yang sangat bising. Kita tahu bisa mengidentifikasi, oh ini ada kendaraan nih. Iya, Walaupun betul. belum terlihat gitu kan. Iya. Ketika kita ada di belokan, kita udah dengar tuh ada motor di situ atau mobil yang bakal muncul gitu. Apa kabar dengan silent car, yaitu elektrifikasi ini Om? Ya. Kira-kira berisiko nggak sih di Indonesia? Masyarakat kita yang kita tahu jalannya juga cukup kadang-kadang ya karena lampu merah nggak ada gitu, gimana Om? Jadi kalau kita lihat ya, secara peraturan sudah dibuat oleh pemerintah. Kalau nggak salah Departemen Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan bahwa kendaraan listrik kita harus punya suara. Cuman penegakannya saya nggak tahu. Mungkin rekan-rekan yang bisa lihat lah. Ada penegakan nggak yang kendaraan listrik sekarang yang berseliweran nggak ada suara? Nah itu dia. Terus ada hal yang menarik lagi kalau soal penegakan, soal kendaraan yang nggak ada suara. Kalau dia sampai kena kendaraan karena nggak ada suaranya, berarti dia lagi di tengah jalan ya orangnya. Berarti orangnya juga salah tuh, ngapain jalan-jalan di tengah jalan raya gitu kan? Iya. Mungkin lagi nyebrang. Ya nyebrang lihat jalan kosong dulu dong, atau lewat zebra cross. Artinya semua harus makin mematuhi peraturan-peraturan yang sudah lama dan peraturan baru yang akan muncul. Jangan khawatir, peraturan akan makin banyak. Oke ya. Peraturan makin banyak ya kan. Sanksinya nggak janji. Ya. Tapi kita lihat ini tingkat dari kesadaran masyarakat kita. Iya. Ini mungkin kalau kita berkaca dari tingkat kecelakaan yang terjadi di Indonesia, mungkin Jawa Barat, Kota Bandung sendiri itu trennya mulai berkurang dari tahun ke tahun. Ini juga selaras dengan tingkat kesadaran masyarakat kita dalam menggunakan fasilitas lalu lintas atau berkendara. Om. Kalau Om sendiri melihat dengan adanya elektrifikasi ini, akankah seiring dengan kesadaran masyarakat kita dalam menggunakan lalu lintas atau jalan raya Om? Saya ambil case tadi mobil dulu ya. Kalau mobil nanti kita nggak sadar pun mobil akan jalan dengan aman. Karena kita lihat mobil-mobil sekarang bahkan kelas Stargazer pun dia udah ada anti collision system. Jadi digas yang kencang aja, di depannya ada tembok, dia ngerem sendiri. Jadi mobil udah mulai ngelawan kita. Kalau kita nekat, dia bilang kita nggak beres, dia berhentiin mobilnya sendiri. Artinya kuncinya gini, karena sekitar 90% sampai 95% kecelakaan di jalan raya itu adalah human error. Terutama yang di tol ya. Jadi kalau kita udah naik kendaraan lebih dari 1 jam dengan kecepatan dan situasi yang konstan, tingkat alertness kita akan turun. Lama-lama akan ngantuk. Apalagi kita mengemudi di samping dan belakang kita ketiduran semua gitu kan. Lama-lama kita ikutan. Nah itu sumber kecelakaan. Nah dengan teknologi-teknologi baru ini hilang, human error hilang karena permasalahan kita semua sekarang human error. Jadi kalau kita mau migrasi juga perbaiki error yang ada di human itu, termasuk error dari sisi finance ya. Wah itu ya, bikinlah minimum kayak Singapura gitu, maju banget kita, maju banget. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya yang punya program itu bukan hanya dari sisi apa namanya Menteri Pelestarian Lingkungan Hidup, bukan hanya dari sisi itu aja. Ada berkaitan dengan Menko, perekonomian, perindustrian Om, dan juga pendayagunaan masyarakat, ya kan? SDM pasti, ya kan? Ini berkaitan semua. Keuangan. Keuangan ya kan? Finansial kita juga berkaitan banget. Dan kita tahu Om, dengan munculnya elektrifikasi ini, maka teknologi sebelumnya akan lama-lama berkurang dan punah. Dan juga akan terjadi pengangguran secara massal. Kita sadari atau tidak? Berkurangnya penggunaan jasa tenaga kerja. Bahkan sebelum munculnya kendaraan EV, ketika orang move ke hybrid aja udah mulai berkurang, ya kan? Apalagi ada beberapa kendaraan otonomi yang muncul. Ada beberapa kendaraan otonom yang udah dikeluarkan waktu itu udah berkurang orang-orang yang menggunakan istilahnya jasa-jasa tenaga kerja berkurang. Nah, ini jadi sebuah PR buat masyarakat, buat government kita kan, lintas divisi tadi nih Om, untuk memikirkan jalan keluar atau solusi bagi mereka-mereka yang terdampak ketika teknologi ini menjadi sebuah standar di kita. Gimana Om? Mau nanya dulu nih ke Flor, ingin jawaban yang gampang atau yang susah? Gimana Om itu? Om, ini jawaban gampang atau yang susah Om? Malam enakan yang mana nih? Kalau yang malam. seru ya. Yang cukup hangat lah ya, oke ya. Yang gampang dulu ya, yang gampang dulu.
Jadi kalau gampangnya sih sebenarnya orang Indonesia ini orang yang sangat kreatif, ya, sangat adaptif, kemudian sangat fleksibel. Tapi dari posisi yang positif ya. Kalau fleksibel yang nggak positif atau negatif, katanya mencela-mencela gitu ya. Ini yang positif. Jadi migrasi ini terus terang sebenarnya bagian dari migrasi dunia secara keseluruhan. Dan kendaraan listrik ini atau kalau Gaikindo bilangnya kendaraan elektrifikasi. Kenapa elektrifikasi? Biar ada gradasi, nggak langsung listrik, biar ada hybrid dulu. Jadi biar ada pentahapan yang lembut sekali, biar semua bisa beradaptasi pelan-pelan. Padahal generasi Z senangnya loncat, bukan pelan-pelan. Generasi kita aja nih yang senang pelan-pelan. Pengennya smooth, Ya. smooth gitu ya. Smooth gitu ya. Nah, di kendaraan listrik ini terus terang kita akan banyak bicara soal Internet of Things. Jadi semua peralatan itu akan semakin terkoneksi melalui internet. Dan bukankah kita senang lihat kendaraan yang bisa berkomunikasi dengan smartphone kita? Sebelum kita masuk ke kendaraan, kita bisa nyalakan dulu, kita bisa kunci, terus maling nggak bisa ngambil kecuali dia kelas hacker hebat gitu, baru bisa dia ngambil mobil atau motor kita gitu. Padahal motornya nggak seberapa, belajar di hacker mungkin ratusan juta kali ya investasinya gitu. Jadi nggak ekonomis gitu. Nah sekarang semua makin terkoneksi ke internet. Dan jangan lupa pemerintah juga sekarang sedang mencoba mengintegrasikan seluruh sistem database mulai dari yang kita rasakan kemarin ini blessing mungkin, karena nggak tahu juga. Blessingnya gini, dengan adanya pandemi COVID 2 tahun kemarin, pasti rekan-rekan semua database-nya udah di-upload jadi milik pemerintah ya, ya kan? Kemudian akan diintegrasikan nanti sebentar lagi NIK kita dengan data kesehatan. Mungkin ada yang pernah ini yang udah Brigjen atau Letjen, maksudnya kena COVID sekali, kena COVID 2 kali gitu kan. Itu kelas jenderal itu kena COVID ya. Nah itu kan tiba-tiba begitu kita tes PCR, kita ternyata kena, tiba-tiba kita terpenjara 10 tahun gara-gara aplikasinya hitam. Tolong dicek yang pernah ngalamin. Nah, artinya apa? Tanpa kita sadari, COVID ini membuat lonjakan yang luar biasa, perubahan paradigma dari yang tadinya analog manual menjadi digital. Dan ternyata kita semua siap. Buktinya nggak ada demo, ya kan? Yang demo cuma bensin kemarin aja, pas hujan juga berhenti yang demo tuh takut flu ternyata. Gitu. Nah artinya sekarang sebenarnya kita sedang bermigrasi cepat sekali akibat COVID ini ke digital, dan kendaraan listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya dikendalikan oleh digital. Sebagai gambaran, satu mobil listrik itu 2.000 sampai 3.000 microchip di dalamnya yang untuk ngurusin biar kendaraan ini bisa jalan. Dan teknologi yang tadi yang menghilangkan human error itu semua menggunakan teknologi digital, chip, elektronik, microchip dan sebagainya. Semikonduktor yang artinya ya kendaraan listrik semakin lama semakin menjadi komputer berjalan yang bisa mikir, yang bisa nyalahin kita kalau bawa kendaraan salah gitu, dimarahin kita. Dimarahin ya. Gitu. Oke, ini seru. Boleh tepuk tangan buat Om Martinus sekali lagi? Atau Bibol? Oh, terus satu lagi tadi yang belum dijawab. Akibat perkembangan teknologi digital gimana nih kira-kira, katanya banyak pengangguran. Jangan khawatir soal pengangguran karena udah banyak yang nganggur kok. Udah biasa maksudnya. Kan kalau bisa nganggur tapi damai, tiap bulan ada terus rezeki. Dan kalau teman-teman saya yang di Jogja bilang Gusti Allah ora sare. Kita yakin semua yang maha. Buktinya hidup semua kan sampai sekarang. Nah itu dia. Itu kehebatan Indonesia, fleksibel. Dan dengan teknologi digital ini yang semakin berkembang, sebetulnya nanti tenaga kerja yang punya kemampuan rutin seperti kerja clerk, ngetik dan sebagainya yang kerjaannya berulang-berulang, bukan kerjaan kreatif, itu tinggal dibutuhkan 11% dari SDM yang ada sekarang. Dan kita nggak khawatir karena kita sudah biasa Kang ya, beradaptasi terhadap berbagai ketidakpastian. Nah itu artinya orang-orang kreatif, orang-orang yang berpikir di luar platform rutin, dan kita-kita yang berpikir out of the box atau no box at all, itu akan survive. Dan di sini sebenarnya kekuatan generasi Z kita yang akan bawa Indonesia ke tahun
Indonesia Emas 2045 yang Indonesia jadi negara kelima terkaya di dunia. Wow. Mudah-mudahan saya masih ada di situ ya. Amin, amin. Masih lama loh, masih lama kan? Masih lama. Ya, 22 tahun lagi. 22 ya? Oke, 2 tahun lagi Om ya. Berarti berapa? 2 presiden, 3 presiden? Ya 4 presiden lagi lah. 4 ya? Kan 4 satu presiden 2 periode biasanya. 2 periode kan? Ya. Ya berarti 4 presiden lagi Om ya. 2. 2 lagi ya? Dua. 2 presiden lagi ya. Oke, wow. Jadi bicara tentang migrasi bukan hanya sekedar sebenarnya perubahan dari sisi engine yang konvensional, analog kepada digital, tapi juga perubahan karakter dan sikap dari masyarakatnya sendiri. Iya. Om, apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat kita secara personal nih untuk menyambut perubahan tren teknologi dalam elektrifikasi ini Om? Oh, untuk generasi yang muda nih ya, yang Iya, sekarang. generasi muda dan juga tentu kita juga semua nih. Apa yang perlu disiapkan? Kalau yang udah generasi baby boomers ya nikmatilah yang ada. Nggak bisa ngomong lagi karena apa? Generasi baby boomers itu yang paling akhir tahun 67 68 itu nikmatilah masa sunset kita semua, masa sunset saya bilang. Nikmatilah dengan damai, banyak berderma, banyak berdoa, bertafakur gitu ya. Tapi untuk generasi generasi milenial, ini adalah waktunya untuk mempush karir semua dengan semakin akrab dengan teknologi, dengan industri 4.0, dengan IT, karena di situ bisnis baru yang luar biasa. Bisnis baru yang luar biasa dan itu yang salah satu yang bikin Indonesia bisa di 2030 ini menjadi mulai melesat ya, pertumbuhan ekonominya adalah generasi milenial dan generasi Z nanti ya bisa dibilangnya gaspol untuk Indonesia emas 2030 ke 2045 ya. Pada saat kita bisa lihat sederhananya gini, tadi kan jokesnya gini, jumlah nomor handphone di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduknya ya. Jadi email di Indonesia lebih banyak dari NIK. Artinya apa? Kita tuh sangat terobsesi sekali sama IT. Nah ini yang menjadi culture baru nanti yang bisa mengikat kita semua dan mempush kita untuk maju. Itu mungkin. Jadi memang dari sisi karakter masyarakat kita yang selalu penasaran dengan teknologi terbarukan. Punya handphone, ada lagi yang baru datang, upgrade lagi, ya Om ya. Tambah nomor baru. Tambah nomor baru, ya kan, upgrade lagi. Ada duit, tambah bini baru. Ini satu sisi merupakan hal yang positif Om ya. Positif. Satu sisi. Tapi kalau nggak diimbangi dengan karakter dan sikap yang mumpuni juga, mungkin jadi sebuah bumerang juga ini. Bumerangnya lebih sedikit sebenarnya. Lebih sedikit, Om, ya? Kenapa? Karena semua udah merasakan kontrol sosial di dunia digital ternyata lebih kejam dan lebih real time. Kalau dulu orang sering upload dulu baru mikir, sekarang udah mulai makin hati-hati, mulai think before upload. Artinya pelan tapi pasti kita mulai bermigrasi menjadi masyarakat digital. Oke, mungkin not least, oke Om ya. Ini baru intro loh. Ya baru intro ya, masih banyak belum isinya belum. Belum isi ya? Belum Jadi dari tadi belum isi semua ya, belum ya? Sampai subuh. Siap kita lanjutkan bahasannya, siap ya? Tepuk tangan buat Pak Martinus sekali lagi dong. Makasih. Luar biasa sekali si Om yang satu ini. Om, kita lanjutkan bahasan kita. Tadi bicara tentang kesiapan dari government, kesiapan dari masyarakat kita yang harus segera mengupgrade karakter ya kan, dan juga tentunya tipikal masyarakat kita sejauh ini. Kalau kita memang akui mungkin untuk yang menggunakan kendaraan roda 4 atau yang elektrifikasi ini memang masih adalah Gen Z, dominasinya Gen Z. Walaupun milenial awal juga udah mulai terjun kepada dunia EV, ya mereka yang mempush mendorong ya. Dan kalau kita lihat apakah di 2029 nanti, kan itu MOU 2009 Om ya, MOU 2009. Penurunan karbon 29% itu bisa terwujud atau enggak? Kira-kira analisis dari Om Martinus. Jika, udah mulai nih dunia pendidikannya keluar, jika. Jadi mulai bicara normatif. Jika perang Ukraine berlangsung terus, karena ini ada rekan saya nih Pak Damang, dia cerita
Katanya kalau perang Rusia Ukraina ini hanya menghabiskan $1 miliar sehari, tapi memberikan keuntungan sampai $5 miliar bagi Rusia ya lewat jualan gas bumi dan migasnya. Ya migasnya lah. Jadi perangnya jadi bisnis gitu. Artinya harusnya panjang ya. Nah, peta dunia akan bergeser. Lihat yang lawan Rusia pada diturunkan oleh rakyatnya ya. Inflasi, melalui inflasi, resesi ekonomi dan sebagainya. Dan di tengah perubahan ini kelihatannya yang paling damai Indonesia. Lihat Singapura sudah mulai mendekati inflasi sekarang. Ya. Makanya kemarin ini menteri kita diundang karena ya para investor di Singapura juga udah mulai ngelihat we should do something. Kalau enggak kita akan lewat gitu. Dan Indonesia salah satu negara yang paling menarik karena kita punya presiden yang keren banget gitu ya. Presiden yang bukan dari dunia militer, presiden yang dari pedagang kecil tadinya, pebisnis kecil, kemudian karirnya pelan-pelan naik jadi wali kota, jadi gubernur. Jadi dia tahu semua skop permasalahan dari skala kota, skala provinsi, sampai skala negara yang bikin susah dunia usaha kita. Dan dia cari solusinya, dan kita lihat shortcutnya banyak yang bikin kaget-kaget ya. Termasuk kemarin kunjungan ke Putin dan sebagainya itu luar biasa ya. Dan kita lihat harga mie kita tidak jadi naik kan. Gandumnya keren, gitu. Oke, siap Om, siap ya. Ya. Ya, mungkin kita sampai di penghujung kebersamaan kita di bukan sekedar migrasi dari bahan bakar minyak ke elektrik ataupun listrik, elektrifikasi Om. Siap. Om, kita pengen dengar closing statement dari Om Martinus. Di bahasan kita kali ini, dari semua review yang kita bahas dari pertama sampai sekarang, itu kan sebenarnya dimensinya bukan hanya sekadar end user atau driver atau pengguna kendaraan nih, tapi dimensinya lebih luas. Policy, government, kebijakan, pressure dunia internasional, responsibility, kesiapan negeri kita, fasilitas dan perangkat semuanya, itu jadi bahasan kita sebenarnya. Ya kan, ada yang cukup tricky dan cukup sensitif kita bahas. Nah, kira-kira dari Om apa nih special message untuk yang menjadi sebuah inspirasi, yang pasti udah dapat banyak inspirasi dari bahasan kita kali ini Om ya, bener kan? Oh ya, baik. Udah banyak banget nih ya kan. Nah, kira-kira apa yang akan special message yang akan Om berikan buat seluruh other people yang menyaksikan acara Interstage Mix Your Inspiration kali ini Om? Ya, yang paling menarik sebenarnya kalau kita lihat ya, salah satu tokoh yang menarik kita ambil panutan ini presiden kita ya, anti mainstream. Jadi dia berani ngadepin ancaman bahkan untuk blokade ekonomi dari negara barat karena kita tidak mau lagi mengekspor barang tambang kita. Kalau mau beli barang jadi, gitu kan? Anti mainstream. Jadi pesannya sih sebenarnya ya ke rekan-rekan semua, enjoy apa yang kita lakukan sekarang, make the best what we have. Dan jangan terjebak pada pola-pola rutin yang mainstream karena itu akan tergantikan semua sebentar lagi. Tetap kreatif, tetap have fun, dan bangun terus passion kita untuk apapun yang kita sukai. Itu akan jadi bisnis besar ke depannya. Apapun itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Om Martinus one more time. Terima kasih Om Martinus. Sama-sama. Udah sharing dan juga memberikan inspirasi besar di malam hari ini tentunya di Make Yours Inspiration Interstage Pria Punya Selera. Finally, sekali lagi untuk Anda semuanya yang gak sempat nonton di hari ini bersama kita, bisa cek our Instagram. Juga ada live Instagram, semuanya bisa mungkin akan di post di Instagram di @makesyoursinspiration atau cek di channel YouTube Om. Juga di Make Your Inspiration, silakan di subscribe, jangan lupa. Dan kita berharap ini program seperti ini menjadi program reguler Om dan terus menerus karena kita ingin men-share begitu banyak inspirasi buat generasi muda dan juga siapapun itu dari kisah-kisah sukses orang-orang sukses sekitar kita. Salah satunya adalah Om Yanes Martinus ini. One more time, berikan tepuk tangan buat beliau. So akhirnya saya Jay-Z yang memandu kebersamaan kita di hari ini tentunya di Interstage Make Your Inspiration Pria Punya Selera. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam sehat selalu. Oke, stay safe, stay healthy, and stay creative and be inspiring. Bye-bye. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi.
Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Nantikan cerita tentang orang-orang sukses di dunia otomotif dan olahraga yang bisa menginspirasi Anda semua. Di Max Yours Inspiration.